sebuah pendopo ruang terbuka yang langsung menghadap bebas. Terlihat ada dua orang yang duduk berhadapan sambil bermain sebuah permainan papan. Apa yang mereka bicarakan saat ini mungkin tidak terlalu penting kalau dibandingkan dengan alur cerita yang sesungguhnya, karena memang mereka berdua bukan karakter utamanya. Terus siapa sosok yang bakal membawa kita menuju cerita yang berjudul Yin Yang Yong Heng kali ini? Pendopo ruang terbuka di mana orang tadi duduk berhadapan berada tadi di bangunan di sebuah tempat yang tinggi, tempat di mana banyak praktisi kuat saling belajar dan melatih kekuatannya masing-masing sekte aliran roh. Tepat di bawah mereka duduk saat ini terdapat sebuah perkampungan dengan gunung yang menjulang tinggi. Pria itu bernama Li King Ho, seorang master yang pernah ditolong oleh pasangan manusia biasa ketika terluka parah setelah melewati pertarungan berat. Setelah luka-lukanya kembali sembuh, Li King Ho meninggalkan beberapa batang dupa kepada pasangan tadi, berjanji kalau dia akan langsung datang membantu ketika dupa tersebut dibakar. Kedua pasangan itu meninggal tanpa sempat membakar satu dupa pun, tapi mereka memiliki seorang anak yang harus bertahan hidup tanpa sosok orang tua. Anak itu meneruskan janji dari Li King Ho dan terus membakar dupa setiap ada kesempatan. Tapi meski Li King Ho langsung turun dan menampakkan wujudnya, anak tersebut langsung menghilang entah kemana. Dan hari itu Li King Ho merasakan kalau dupa pemberiannya sudah dibakar untuk yang ke-13 kali, menuntun kita bersama untuk melihat siapa sosok pencari masalah yang selalu menghilang setelah membakar dupa. Ini dia karakter utama dari cerita ini, seorang pemuda polos namun luar biasa berbakat bernama Bai Xiaochun. Dia bukannya selalu iseng dan kabur setelah membakar dupa, tapi dia takut karena ada banyak petir yang muncul seakan ingin melahapnya dari langit. Pada hari itu Bai Xiaochun tidak turun dari gunung seperti biasanya, tapi bersembunyi di dekat pohon besar yang tumbuh di gunung. Bai Xiaochun tinggal di sebuah perkampungan kecil yang miskin. Karena tidak memiliki keluarga dan kerabat, Bai Xiaochun melakukan berbagai hal agar bisa terus bertahan hidup. Salah satunya adalah dengan mencuri ayam-ayam warga. Orang-orang jelas sudah sangat kesal dengan kelakuannya, maka dari itu mereka berharap agar sang master dari sekte aliran roh segera membawanya pergi. Sejak pertama kali dupa dibakar olehnya, Bai Xiaochun langsung mengharapkan pertemuan dengan Li King Ho selama 3 tahun 2 bulan, 13 hari dan 10 jam, alias kok bisa ya dia ngitung sebanyak itu? Bai Xiaochun tidak pernah merasakan kebahagiaan sebuah keluarga lengkap, namun dia bisa menganggap kalau Li King Ho sebagai pamannya sendiri. Karena tahu rasa sakit ditinggalkan kedua orang tua ketika masih sangat muda, Bai Xiaochun memiliki tekad untuk terus bereinkarnasi hingga bisa mencapai keabadian. Li King Ho sudah bertekad untuk memenuhi janjinya dan membantu orang tua Bai. Karena anak ini adalah bagian dari keluarga mereka, maka sang master itu akan membawanya ke sekte aliran roh sesuai dengan permintaan. Posisi Li King Ho sebagai seorang master jelas sangat dihormati oleh murid-murid sekte, namun tentunya dia tidak bisa pilih kasih dan langsung melatih Bai Xiaochun begitu saja. Pemuda itu akan dia tinggalkan di sebuah tempat yang bernama Divisi Tungku. Pria gemuk yang menyimpan pisau di pinggang tersebut adalah Zhang Dahai. Kali ini dia akan menjadi senior dari Bai Xiaochun di Divisi Tungku dan mengajarinya banyak hal. Tapi di hari pertama Bai Xiaochun bergabung ke sana, dia sudah bertemu dengan orang aneh bernama Su Baichai. Su Baichai sudah berulang kali mencari kesempatan untuk memasuki Divisi Tungku, jadi dia kesal dan mengira kalau Bai Xiaochun sudah menyogok aliran sekte roh agar mendapat tempat di sana. Bai Xiaochun berniat untuk menjelaskan bagaimana dia bisa bergabung dengan begitu mudah ke Divisi Tungku, tapi Su Baichai yang sudah termakan emosinya tampaknya terlanjur menggunakan kekerasan.
Bao Cai melemparkan tanda larangan dengan darahnya sendiri ke arah Xiao Chun. Karena saat ini dia masih sangat lemah dan belum memiliki pengalaman bertarung, tentu saja dia jadi sangat takut dan gemetaran. Zhang Dahai memang berjanji akan melindunginya selama di dalam divisi Tungku, tapi bukan berarti selama 24 jam penuh kan? Nah, divisi Tungku sesuai dengan namanya diberikan tugas untuk memasak makanan tetua sekte, termasuk juga murid-murid khusus yang berlatih di lingkaran dalam. Sebelum Xiao Chun bergabung, sudah ada 8 orang yang bekerja di sini, semuanya diberi julukan gendut 1, 2, 3 sesuai dengan urutan masuknya. Jadi Xiao Chun akan mendapatkan panggilan gendut 9. Setiap orang di sekte aliran roh akan diberikan sebuah artefak khusus. Nah, penasaran nggak seperti apa artefak yang dimiliki oleh orang-orang di divisi Tungku? Bukan pedang, tombak, apalagi busur. Jawabannya adalah... 让我再好好跳跳。 Xiao Chun akhirnya mendapatkan kuali miliknya sendiri dan jelas bukan sekedar artefak sembarangan. Bentuk dari kuali itu cukup unik karena memiliki pola seperti cangkang kura-kura. Kegiatan Xiao Chun pada hari ini sudah berakhir, seharusnya dia sudah tidur dan mempersiapkan pekerjaan untuk besok. Tapi pemuda itu masih terus kepikiran dengan ancaman pembunuhan dari Bao Cai tadi siang, jadi dia memilih untuk begadang dan mengingat kembali setiap perkataan seniornya. Sekte aliran roh memiliki beberapa ranah kultivasi, di antaranya pengendali Ki dengan 10 tahap perkembangan. Selanjutnya adalah ranah pembentukan pondasi yang hanya bisa didapatkan dengan keberuntungan. Murid-murid sekte rendahan seperti divisi Tungku hanya bisa belajar ranah pengumpulan Ki sampai tahap 3. Kalau untuk mempelajari tahap 4-8 harus menjadi murid sekte luar dulu. Xiao Chun berusaha untuk menebus tahap pertama dari ranah pengumpulan Ki pada malam itu, tapi tentu saja tanpa bekal yang cukup dia akan langsung gagal. Untungnya, pada malam itu pula Xiao Chun akan membuka jalan menuju keberuntungan terbesarnya. Xiao Chun secara tidak sengaja melihat para senior gemuknya memakan makanan persediaan untuk para tetua sekte. Apa jangan-jangan dia akan disekap atau malah dibunuh agar tidak membocorkan rahasia? Ternyata untuk membuka mulut junior baru mereka, para senior-senior itu mengajak Xiao Chun untuk korupsi bersama-sama. Mereka memaksa dia untuk memakan salah satu barang berharga, yaitu jamur roh ribuan tahun. Jadi mereka semua tidak bisa saling membocorkan rahasia malam ini kepada siapapun. Divisi Tungku adalah tempat mereka bekerja. Orang luar seperti Bao Cai tidak akan bisa masuk sembarangan ke dalam sini, sementara tetua sekte juga tidak mau repot-repot pergi ke tempat yang tidak penting. Setidaknya hal tersebut bisa membuat tindakan mereka tidak ketahuan oleh siapapun. Xiao Chun juga terbawa suasana dan langsung memakan persediaan sebanyak perutnya bisa. Namun tiba-tiba... Nah, ternyata rasa panasnya di tengah malam itu bukan cuma sekedar kebetulan. Kejadian tersebut secara tidak sengaja telah membuat Xiao Chun menembus tahap pertama ranah pengumpulan Ki. Jadi dia saat ini juga sudah memiliki energi spiritual seperti murid-murid yang lain. Xiao Chun sering tersiksa oleh nafsu makannya yang kuat. Semalam sebelum meninggalkan gudang penyimpanan, seniornya memberikan beras roh untuk dia masak sendiri di rumah. Tanpa menunggu lama, dia melemparkan bulir tanaman berwarna putih itu ke tungku kura-kura barunya. Kabar mengenai penembusan ranah pengumpulan Ki Xiao Chun langsung sampai ke telinga para senior. Mereka tidak menyangka kalau ada orang seberbakat ini di divisi pinggir. Xiao Chun berterima kasih karena menganggap kalau peningkatan kekuatannya berasal dari nasi roh yang dia makan. Tapi masalahnya beras atau nasi roh hanya makanan biasa yang mengandung energi spiritual, tidak ada efek spesial atau kekuatan tersembunyi di dalamnya.
Sebuah benda berharga hanya bisa didapatkan melalui proses pemurnian. Ada 3 cara umum orang-orang sekte aliran roh melakukan pemurnian. Pertama adalah keahlian memurnikan obat, biasanya dilatih oleh orang-orang dari puncak awan bunga. BTW Li Qingho merupakan master yang berasal dari sana. Kedua adalah pemurnian senjata. Dan yang ketiga adalah pemurnian roh energi surga dan bumi. Barang yang berhasil dimurnikan akan meninggalkan suatu simbol. Nah, kalau diperhatikan memang terdapat sebuah simbol yang tercetak di atas beras roh Bai Shenqiang. Rahasia mengenai cepatnya perkembangan latihan Xiaoxun belum bisa diungkap dulu, tapi yang penting dia harus berkultivasi untuk memenuhi tujuannya, berjuang untuk mencapai keabadian dan menghindari ancaman pembunuhan dari Bao Cai. Xiaochuan terus berlatih sendirian tanpa keluar dari kamarnya. Para senior jadi khawatir karena pemuda itu tidak pernah mengeluarkan suara keributan apapun, hingga akhirnya di pagi hari terdengar teriakan keras dari kamar Xiaochuan. Ternyata pemuda itu memang berhasil melakukan proses pemurnian. Dia tidak hanya membuat sebuah pedang kayu berubah menjadi artefak level 2, tapi juga berhasil memurnikan kuali kura-kura yang dia dapatkan dulu. Masalahnya ternyata proses pemurnian menyedot usia dari seorang kultivator. Xiaochuan jadi kesal karena selama ini dia berlatih agar bisa menjadi abadi, bukan malah memperpendek sisa-sisa umurnya. Apalagi dia melakukan semua itu demi bertahan hidup dari ancaman Bao Cai, seorang pemuda aneh yang tiba-tiba datang dan mengganggu kedamaian barunya. Ternyata Bao Cai sudah menghilang selama beberapa hari terakhir. Xiaochuan telah berlatih keras dan menukar sisa umurnya demi melawan orang yang entah kabur kemana. Para senior tidak mengerti apa yang menjadi kerisauan si junior, tapi mereka menyarankan agar Xiaochuan pergi ke pasar dan mencari pil penambah usia. Sore itu Xiaochuan langsung pergi menuju pasar. Dia juga sempat mampir ke gudang divisi tungku dan mencuri beberapa alat masak untuk dijadikan senjata. Xiaochuan pergi membawa semua barang-barang itu, termasuk dengan beberapa batu roh simpanannya. 出了火灶房，我看还有谁能护你？ Ternyata Bao Cai tidak menyerah sama sekali. Dia sudah menunggu saat yang tepat agar Xiaochuan keluar dari pengawasan senior-senior gemuknya. Ditambah lagi pada hari itu dia membawa 2 sekutu dari divisi pengawasan. 那就让我来吧！救命啊！小兔崽子，你别跑啊！ Meski memiliki bakat besar sekalipun, masih mustahil bagi Xiaochuan untuk berhadapan dengan 3 orang sekaligus. Jadi dia memilih untuk segera kabur dari kejaran mereka semua. Para senior gemuk dari divisi tungku mencium rencana licik dari Bao Cai dan langsung bertindak. Tapi mereka tidak bisa ikut campur karena kemunculan divisi pengawas. Kedua orang itu sudah disuap oleh Bao Cai agar mendukung pertarungannya melawan Xiaochuan. Hutan tempat pertarungan barusan terlihat kacau karena pertarungan barusan. Masalahnya Xiaochuan baru mencapai ranah pengumpulan Qi tahap 1, sementara Bao Cai sudah mencapai tahap 2. Apa masih ada kesempatan baginya memenangkan pertarungan kali ini? Setelah berhasil mengalahkan Bao Cai, tanda larangan di tangan Xiaochuan akhirnya menghilang. Para senior dan orang-orang dari divisi pengawas dibuat terkejut lagi dengan sebuah fakta baru. Ternyata Xiaochuan sudah mencapai ranah pengumpulan Qi tahap 3 setara dengan senior tetua dari divisi tungku. Oh ya, tadi kan Xiaochuan berniat pergi ke pasar untuk membeli pil penambah usia, tapi uangnya sangat sedikit membuat hal tersebut jadi sia-sia. Namun jangan sedih dulu karena ternyata penerimaan murid sekte luar aliran roh sudah dibuka. Ini adalah satu-satunya jalan bagi setiap kultivator berlatih menuju ranah pengumpulan Qi tahap 4. Selama ini divisi tungku tidak pernah lolos dari penerimaan tersebut. Tapi siapa tahu kalau kemunculan Xiaochuan bisa mengubah semua ketidakmungkinan tadi menjadi sebuah kenyataan. 等一等，师兄们，咱们火灶房可能要从此翻身了。
Kita langsung bergerak menuju tempat para peserta ujian saling berkumpul. Terlihat sudah banyak murid yang tidak sabar ingin berkompetisi dan mendapatkan tempat menjadi murid sekte luar. Beberapa saat kemudian muncul sebuah kereta kuda yang terlihat mahal. Di tempat itu siapa lagi yang bisa memamerkan kekayaan seperti ini selain dari orang klan Ho? Nona muda dari klan Ho ini bernama Huo Xiaomei. Dulu kakaknya Huo Yunfei sudah terpilih menjadi murid sekte luar. Dia pasti datang ke sini dengan rasa percaya diri dan niat untuk meneruskan kesuksesan kakaknya. Namun kemunculan nona muda klan Ho masih kalah mengejutkan dari berita besar selanjutnya. Orang yang berebut untuk melihat bagaimana bisa divisi Tungku yang dianggap lemah tiba-tiba memutuskan untuk ikut berkompetisi. Ada banyak orang yang ikut dalam acara besar kali ini. Mereka harus melewati berbagai rintangan sebelum bisa diakui sebagai murid sekte luar. Ujian penerimaan ini akan diawasi oleh aula penegak hukum. Sebelumnya para senior berdiskusi soal ucapan Bai Xiaochun selaku ahli strategi mereka. Kompetisi kali ini akan berlangsung sangat sengit, namun ternyata Bai Xiaochun sudah menyiapkan rencana. Hal tak terduga yang pemuda itu pikirkan adalah strategi menunggu dan mengamati. Daripada membuang tenaga dan berlari sambil menghalangi satu sama lain, lebih baik menunggu orang lain lelah dan mengambil kesempatan. Tapi bukan berarti mereka harus diam tanpa berlatih sama sekali. Dan kali ini ujian penerimaan akan dilewati sesuai rencana. Orang-orang dari divisi Tungku sudah membuat rumor hebat. Mereka ditakuti oleh berbagai klan dan divisi berbeda. Sebagian bertarung keras untuk mendapatkan tempat. Mereka tidak ingin membiarkan siapapun berusaha menghalangi. Salah satu tempat yang harus dilewati adalah tangga aneh yang terus memancarkan tekanan kuat. Tapi Bai Xiaochun berhasil melewati setiap anak tangga dengan sangat mudah. Bai Xiaochun sudah berlari lebih dulu meninggalkan seniornya. Saat ini mereka akan memasuki area perkebunan anggur. Senior gendut bertemu dengan Chen Fai dari aula pengawasan yang dulu bekerja sama dengan Bao Chai. Rintangan terakhir yang harus dilewati adalah tiang kayu area 5 formasi. Akan muncul 5 tiang kayu secara mendadak dari tanah dan memaksa setiap peserta untuk mengendalikan tumpuan. Ujian kali ini dilangsungkan di tempat yang sangat tinggi. Xiaochun takut akan jatuh dan langsung mati kalau ceroboh. Kali ini dia sudah mempersiapkan jurus spesial untuk melewati rintangan terakhir yang mengerikan. Xiaochun benar-benar hampir jatuh, namun untungnya masih ada seekor burung yang menolong. Sayangnya mendadak burung tersebut pergi dan mengacaukan keseimbangan tumpuan. Waduh, bikin kaget aja ya. Ternyata udah ada tumpuan lain yang melayang di atas tubuh Xiaochun. Nah, dengan berakhirnya rintangan terakhir yang mengerikan itu, Xiaochun secara resmi memiliki hak untuk menjadi murid sekte luar. Xiaochun bersama para seniornya berhasil sampai ke depan gerbang masuk sekte luar. Mereka sudah mengamankan 3 posisi teratas dan menyingkirkan peserta-peserta lain. Namun dari sini rencana sebenarnya akan dimulai. Xiaochun sejak awal tidak berpikir untuk langsung masuk begitu saja menjadi murid sekte luar. Dia meminta izin kepada aula penegak hukum dan mengarang alasan kalau ada yang tertinggal ketika melewati anak tangga ini. 下一节再战吧。我还是舍不得火灶房，更舍不得那些朝夕相处的师兄弟。 Tiba-tiba dia bersandiwara dan berkata tidak rela meninggalkan senior-seniornya di divisi Tungku, tapi dia dan para seniornya di sini sudah berkorban banyak agar bisa lolos. Karena lebih mementingkan persaudaraan, Xiaochun berniat menjual 3 tempat untuk memasuki sekte aliran roh kepada siapapun yang mau membayar.
Tempat kosong pertama akan dijual dengan 200 batu roh. Kalau dirupiahin nggak tahu sih bisa dapat berapa juta atau mungkin miliar. Tapi kayaknya jumlah itu banyak banget sampai para murid menganggap hal tersebut adalah pemerasan. Tapi coba pikirkan baik-baik, ini adalah jaminan kuat untuk menjadi murid sekte luar tanpa perlu bersaing dengan susah payah. Peserta lain yang juga baru sampai ikut mendengar pidatonya Xiao Chun yang menggelegar. Mereka semua sudah berangan-angan untuk menjadi murid sekte luar, jadi pada akhirnya semua peserta tadi memutuskan untuk saling mengadu kekayaan dan membeli 3 tempat tersebut. 这是我的全部财产，请让我去实现梦想吧！说得太好了。 Pria dari aula penegak hukum yang diutus untuk mengawasi ujian kali ini terlihat marah, namun dia mungkin harus menahan malu ketika Xiao Chun bertanya apakah ada aturan yang dia larang, tapi kayaknya nggak ada. Xiao Chun terlihat polos dan ceroboh, tapi ternyata dia sudah menghafalkan keseluruhan 386 peraturan yang ada di sekte aliran roh. Tidak ada satupun hal yang dia langgar dalam hal jual beli tempat menjadi murid sekte luar. Nah, karena tidak ada satupun peraturan yang dilarang, jual beli tempat akhirnya dilanjutkan kembali. Karena semakin banyak orang yang menginginkan posisi, harga jual jadi semakin tinggi mulai dari 250 hingga 300 batu roh. Tiba-tiba... Bagi gadis kaya itu jumlah barusan bukanlah sesuatu yang sangat berharga, apalagi dia mendapat jaminan untuk menjadi murid sekte luar seperti kakaknya. Setelah tempat kedua berhasil terjual, hanya sisa 1 tempat lagi yang akan diperebutkan oleh para peserta. Namun sebelum dapat cuan bonus terakhir, muncullah seseorang yang akan menggagalkan rencana besar Xiao Chun. Chen Fei datang untuk melaporkan kecurangan kali ini ke aula penegakan hukum. Seharusnya memang tidak ada hukum dan peraturan yang dilanggar, namun Chen Fei mengusulkan untuk membawa mereka bertiga bertemu dengan para tetua sekte dan diadili. Chen Fei mengira dia sudah berhasil melempar Xiao Chun masuk ke dalam gerbang sekte luar, tapi pemuda itu lagi-lagi melakukan keajaiban dan berhasil melepaskan diri. Menjadi murid sekte luar berarti tidak boleh kembali lagi ke wilayah pinggir. Tentu saja Xiao Chun yang penakut tidak mau pergi dulu sebelum mempersiapkan semuanya baik-baik. Masalah menjadi murid sekte luar sebaiknya dilupakan dulu sebab Xiao Chun dan para seniornya sudah kelewat bahagia karena baru dapat rezeki nomplok. Penjualan 3 tempat untuk menjadi murid sekte luar telah meraih untung sebanyak 2.000 batu roh. Tiba-tiba terdengar suara King Ho yang berasal dari balik kepulan awan. Dia memanggil 3 orang dari divisi tungku yang seharusnya memang sudah resmi menjadi murid sekte luar. Meski sudah membayangkan akan membeli banyak barang-barang bagus dengan batu roh, ketiga orang itu ditarik paksa untuk memasuki gerbang pemisah wilayah. Mulai dari Chen Qingro yang akan pergi ke puncak Bukit Hijau, Zhang Dahai ke puncak Pot Ungu, dan terakhir Xiao Chun ke puncak Awan Bunga. Entah kebetulan yang bagus atau buruk, orang pertama yang Xiao Chun temui di puncak Awan Bunga kali ini adalah Hu Yunfei. Itu loh kakaknya si nona muda Xiaomi yang tadi. Yunfei diminta oleh Li Qingho mengawasi Xiao Chun selama berlatih di tempat ini. King Ho dikenal sulit didekati bahkan untuk para tetua sekte. Sikap Xiao Chun yang begitu akrab mungkin akan membuat masalah di kemudian hari. Maka dari itu Yunfei mengingatkannya untuk tetap sopan dan berlatih dengan baik. Posisi pertama yang Xiao Chun dapatkan di puncak Awan Bunga adalah apoteker magang. Masing-masing keahlian akan diajarkan tergantung kemana murid-murid baru ditempatkan. Kalau Qingro yang pergi ke puncak Bukit Hijau akan berkultivasi dengan pedang, sementara Dahai yang pergi ke puncak Pot Ungu akan berlatih kekuatan roh. Tempat yang mirip perpustakaan besar ini diisi oleh puluhan ribu buku-buku dengan berbagai judul. Xiao Chun yang tidak bisa diam tentunya langsung aktif mencari buku-buku yang menarik. Apoteker magang di puncak Awan Bunga harus mempelajari 10 buku tentang dasar tumbuhan dan binatang buas. Selanjutnya, mengambil ujian dari 10 tugu untuk mendapatkan hadiah peningkatan.
Kebetulan di hari kedatangan Xiaochun ke puncak awan bunga, ada seorang murid yang kesulitan menemukan buku tentang Yin dan Yang. Tetua Pavilion Kitab Suci juga tampaknya memiliki kesulitan pendengaran yang parah. Untungnya pemuda itu mendapat bantuan hebat dari Xiaochun dengan ingatan yang luar biasa. Dia juga membantu berbagai pengunjung pavilion lain tanpa ada kesalahan sedikit pun. 没事没事，举手之劳。 短短时间竟能记得如此准。 Setelah menolong orang-orang tadi, Xiaochun menyerahkan sebuah gulungan kuno untuk dicap oleh tetua pengawas. Tampaknya gulungan itu berisi teknik luar biasa namun dengan efek samping rasa lapar luar biasa yang tak tertahankan. Ada banyak bahan yang Xiaochun butuhkan untuk berkultivasi lebih lanjut. Ternyata kebiasaan mengumpulkan tanaman obat telah membantunya untuk menghemat waktu. Kini yang harus dia lakukan hanyalah memurnikan obat saja. Namun sebelum masuk ke wilayah yang lebih penting, Xiaochun tiba-tiba dikejar oleh Chen Fei yang masih kesal dengan permasalahan mereka di masa lalu. 小兔崽子！ Xiaochun lari dengan tergesa-gesa ke arah yang tidak bisa ditebak. Dia juga sampai tidak sengaja masuk ke dalam tugu yang digunakan untuk melaksanakan ujian obat. 暂时在这读读吧。 Xiaochun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia juga tidak bisa menemukan cara untuk kabur dalam tugu yang terkunci. Jadi pemuda itu memutuskan untuk ikut saja ujian obat kali ini dan berharap bisa lulus dengan mudah. Sebelum mengerjakan ujian, Xiaochun harus menggambar sebuah simbol yang melambangkan identitasnya. Kebetulan sekali ketika Xiaochun memasuki tugu obat, ada seorang gadis berbakat yang juga mengambil ujian yang sama di hari itu. Gadis luar biasa yang diyakini bisa lolos dari 10 ujian tugu obat berturut-turut dengan nilai terbaik Zhou Xingqi. Xingqi berusaha keras untuk menyelesaikan ujian tugu obat, sementara lawan yang tidak dia duga-duga sedang bingung memikirkan simbol yang cocok untuk digambar. 就是你了。 Ujian di dalam tugu obat mengharuskan setiap murid merangkai 10.000 tanaman obat dalam waktu satu bakaran dupa. Kebetulan sekali Xiaochun baru saja membaca soal teknik ini di pavilion kitab suci tadi. Tapi apakah mungkin untuk mempelajari semua itu dalam waktu yang super singkat? Karena semua orang menaruh perhatian ke tugu tempat Xingqi masuk, jadi tidak ada yang menyadari kalau Xiaochun juga sudah menyelesaikan ujiannya. Mereka semua mengira kalau gadis anggun itu adalah pemecah rekor baru yang pertama kali menyelesaikan ujian 10 tugu. Tanda kelulusan ujian adalah pengumuman dari utusan pengawas kuali ilahi langsung. Kacau sudah harapan Xingqi. Tidak ada simbol keluarganya yang muncul pada hari itu. Tugu pertama tiba-tiba membuat kejutan dengan memunculkan sebuah simbol bergambar cangkang gura-gura. 这是乌龟。 Di hari yang sama, para tetua sekte lagi-lagi berkumpul di pendopo terbuka. Mereka sedang membahas tentang keberhasilan Zhou Qinxi yang akan menjadi pemecah rekor pertama dalam 100 tahun terakhir. Pemilik nilai terbaik dari ujian obat 10 tugu akan mendapatkan sebuah hadiah luar biasa dari kuali ilahi. Tentu saja semua orang sangat yakin kalau gadis yang berasal dari Gunung Tianzhou itu akan memenangkannya. 第一被榜首怎么不是主世界的宝瓶啦？ Tapi gadis yang dimaksud sedang menganga tak percaya kalau posisinya secara misterius direbut oleh si cangkang kura-kura. Orang-orang mulai bergosip tentang bagaimana bisa ada sosok tak terduga yang bisa melampaui Nona Zhou. Mulai dari betapa kagetnya simbol cangkang kura-kura itu, juga ada yang menganggapnya sangat lucu. Tapi di antara semuanya muncul si pembuat masalah yang menjadikan hari ini lebih kacau lagi. Dialah Qian Mo, salah satu penggemar berat Zhou Qinxi yang rela melakukan apapun. Dia datang terlambat untuk menyaksikan ujian tersebut, tapi dia langsung mengukir kalimat-kalimat romantis di tugu bekas ujian Zhou Qinxi. Zhou Qinxi tidak merespon apapun. Dia justru langsung masuk lagi ke dalam tugu untuk mengambil ujian ulang. Qian Mo mengira kalau gadis yang dicintainya itu ngambek karena dia datang terlambat. Dia juga tidak mau mendengarkan penjelasan dari murid-murid lain yang berusaha memberitahu. 2103。
Setelah satu batang dua terbakar lagi, Zokinsi keluar dengan keringat yang bersimbah. Dia baru saja menyatukan lebih dari 8.000 tanaman obat sekaligus, tapi ternyata masih belum cukup untuk mengalahkan si cangkang kura-kura. Ya jelas dong nggak mungkin bisa, soalnya rekor yang harus dipecahkan Zokinsi untuk melampaui si kura-kura adalah 9.000 tanaman obat. Gosip tentang kura-kura misterius itu jadi makin parah. Ada yang merasa kalau sosok di baliknya adalah seorang master yang sengaja turun ke sekte luar. Padahal orang yang dimaksud hanyalah seorang maling ayam yang doyan makan. 师妹呀，你别着急，我会再来的。一定是师妹弄错了。 Niat Bai Xiaochun untuk membeberkan identitasnya harus ditutup rapat-rapat. Dia takut kalau Qianmo akan melakukan kekerasan kalau misalnya ketahuan nanti. Beberapa orang yang menganggap kalau tindakan Qianmo sudah kelewatan, tapi mereka terpaksa berurusan dengan tinju besar dari kepalan tangan pria itu. 小王八线索的人，或者直接抓到本人的，无论生死。 Karena tidak ada jaminan kalau Huo Xiaomei akan selamat dari kemarahan Qianmo, Bai Xiaochun langsung menariknya untuk kabur dari tempat itu. Huo Xiaomei tidak memiliki bakat hebat seperti kakaknya, dia juga masuk menjadi murid sekte luar dengan kekuatan uang. Maka dari itu dia jadi sangat iri dengan kemampuan si kura-kura mengalahkan Zokinsi. Pemilik nilai terbaik dari 10 tugu obat akan mendapatkan hadiah dari kuali ilahi. Bai Xiaochun tadinya berniat untuk tidak berurusan lagi dengan ujian tugu, tapi dia jadi tergiur karena cerita soal harta karun sekte. Bai Xiaochun langsung kembali ke rumah untuk berlatih dan membaca buku. Dia harus menyusun rencana agar bisa lulus dalam ujian 10 tugu dan menghindari kejaran Qianmo. Ketika sedang fokus berat, tiba-tiba... 是你？ 小陈哥哥，我特地来感谢你的。 Sambil menemani Bai Xiaochun makan dan belajar, Huo Xiaomei mulai bercerita soal rangkaian kultivasi setelah ranah pengumpulan Qi, yaitu pembentukan pondasi. Ternyata, ketika seorang praktisi berhasil menerobos ranah pembentukan pondasi, mereka akan mendapatkan kenaikan umur hingga 100 tahun. Apapun yang berhubungan dengan keabadian dan umur panjang tentu membuat Bai Xiaochun jadi semangat. Tapi sebelumnya dia harus melewati ujian 10 tugu dan menghindari kejaran Qianmo. 但眼下要做的第一件事情，就是通过石碑考核。 Kita berpindah lagi menuju pendopo terbuka tempat para tetua sekte berkumpul. Pembicaraan soal bagaimana Zokinsi akan memenangkan hadiah utama sekte berubah menjadi kemarahan. Mereka tidak terima kalau ada orang tanpa identitas jelas tiba-tiba berhasil membuat rekor baru. Muncul juga beberapa kecurigaan yang menyebut kalau ada kelompok tertentu yang sengaja membuat masalah. Mereka tidak menyangka kalau sosok yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan hanyalah Bai Xiaochun seorang. Dan bukan cuma tugu pertama saja, Bai Xiaochun terus-menerus memecahkan rekor baru dan menyalakan simbolnya di setiap tugu. 短短数月，竟突破了9杯。 Pada akhirnya hanya tersisa tugu terakhir yang belum dimasuki oleh Bai Xiaochun. Kelihatannya dari jauh tempat tersebut tidak dijaga oleh orang-orang yang curiga, tapi sebenarnya ada begitu banyak orang yang berkumpul untuk menjebaknya secara bersama-sama. Di sana juga ada Zokinsi yang penasaran, tapi dia tidak datang untuk ikut melampiaskan kemarahannya kepada si kura-kura. Setelah Bai Xiaochun berhasil menyelesaikan ujian dari ke-10 tugu sekaligus, dia mendapatkan hadiah utama sekte berupa sebuah pot emas kecil. Tak berapa lama kemudian pintu tugu dibuka dengan banyak orang yang sudah menunggu dengan waspada. Tiba-tiba sebuah cangkang kura-kura terlempar keluar dan mengalihkan perhatian semua orang. Kemudian Xiaochun tanpa pikir panjang langsung kabur dari kejaran orang-orang. 小乌龟跑了！ Harusnya pemenang dari ujian 10 tugu obat akan mendapatkan pujian dan kehormatan, tapi dia malah dianggap sebagai penjahat dan menjadi target kemarahan semua orang. Nggak semua sih. Ketika Bai Xiaochun sedang bersembunyi dan mengamati dari jauh, di sisi lain juga ternyata ada Huo Xiaomei dan orang-orang dari puncak awan bunga yang membela si kura-kura kecil. Mereka bahkan memang tidak segan-segan membuat keributan dengan saling baku hantam. Untungnya di waktu yang sangat tepat, Li Qinghuo datang untuk meleraikan pertikaian tadi. Bai Xiaochun segera memanfaatkan kesempatan untuk kabur secepat mungkin, tapi dia malah terjatuh dan berakhir di sebuah kandang ayam. 我的丹药，啊！
Ini mah udah the next level sial sih. Nyawanya hampir melayang gara-gara mengikuti ujian tugu. Udah banjir keringat epil dari pot emas pemberian kuali ilahi malah dimakan ayam. Kalau kalian pasti udah ngamuk-ngamuk kan? Nah, karena hal yang sudah terjadi tidak bisa dikembalikan lagi, Xiaochun hanya akan melanjutkan kehidupan latihannya seperti biasa di sekte aliran roh. Walaupun rasa penyesalan masih tersimpan di dalam hatinya, tapi apa boleh dibuat. Untungnya setelah beberapa bulan terjadi, orang-orang juga sudah tidak peduli lagi dengan masalah kura-kura kecil yang misterius. Kali ini, Xiaochun lebih fokus menanam bambu di pekarangan rumah sekaligus lanjut meningkatkan kultivasinya yang sudah sampai ke ranah pengumpulan Qi tahap 4. Latihan yang dilakukan Xiaochun tadi malam memberikan efek lapar yang luar biasa. Walaupun dia sendiri memang sudah terbiasa makan banyak untuk memenuhi hasrat makan, tapi dampak dari latihan gulungan kuno pavilion kitab suci sungguh selalu kuat. Xiaochun jadi teringat kalau semua kesulitan ini harus dia lalui karena si ayam sialan yang mencuri pil berharganya. Pelan-pelan pemuda itu memikirkan sebuah rencana besar yang mungkin akan melibatkan keseluruhan sekte. Dia akan balas dendam sambil menculik setiap ayam di tempat ini untuk memuaskan nafsu laparnya. Xiaochun sudah dikenal sebagai pencuri ayam sejak berada di desa pinggir gunung, jadi tidak akan sulit baginya untuk terus melakukan hal yang sama di puncak awan bunga. Keesokan harinya Zhou Qinghe meminta perhatian semua orang soal masalah kali ini. Beberapa murid mengira kalau ayam-ayam yang hilang mungkin dicuri oleh musang, tapi ada juga yang yakin kalau kejadian ini disebabkan oleh orang dalam sekte. Puncak awan bunga dipimpin oleh Master Li Qingho, sementara Zhou Qinsu adalah salah satu murid paling berbakatnya. Gadis itu tidak mau menyulitkan gurunya dengan masalah merepotkan seperti ini, jadi dia meminta tolong kepada semua orang untuk mengungkap kasus pencurian ayam. Dia juga akan memberikan liontin giok bagi siapapun yang berhasil menangkap pencuri ayam misterius. Di belakang barisan orang-orang, Bai Xiaochun menjadi khawatir kalau dia akan terjebak masalah yang rumit. Dia akhirnya memikirkan sebuah rencana untuk memanfaatkan keributan kali ini. Tapi sebelum sempat berbicara, seorang pemuda berambut coklat mengusulkan idenya lebih dulu. Menurutnya akan lebih baik apabila ayam dibagi ke dalam beberapa kelompok dan diawasi ketat. Kelompok mana yang kehilangan ayam pastilah merupakan komplotan si pencuri itu sendiri. Ide tersebut mungkin terdengar bagus, tapi Xiaochun tentu tidak akan membiarkan orang lain mendahuluinya. Menurutnya ide tersebut justru akan membuat fitnah semakin merambat di antara semua murid puncak awan bunga, padahal pencurinya masih berkeliaran di sekitar mereka. Jadi, Xiaochun menyarankan agar mereka semua membentuk sebuah tim penyergap. 联合一切可以联合的力量，成立周师姐抓贼小队。 Kemampuan Xiaochun dalam meyakinkan semua orang benar-benar hebat. Bahkan Zhou Qinsu sampai memberikannya posisi sebagai kapten dari tim penyergap yang baru saja dibentuk itu. Nah, sialnya orang-orang dari puncak awan bunga tidak tahu kalau sosok yang paling mereka percaya justru adalah sang pencuri. Karena Xiaochun sudah menjadi seorang kapten tim penyergap, dia semakin menjadi mudah untuk menemukan celah ketika melakukan pencurian ayam. 得手。 真是令人失望。 Loh, apa Xiaochun sudah langsung ketahuan di malam pertamanya menjabat sebagai kapten? Dia yang sudah terlalu malu akhirnya membalikan badan dan mengaku kepada Zhou Qinsu. Ternyata gadis itu sedang memarahi murid-murid lain yang tertidur ketika menjalankan misi menjaga. Sementara Xiaochun yang kaget tidak bisa menyembunyikan ayam yang dia pegang, untung saja pemuda itu sangat cerdas dan licik. Dia berpura-pura terluka seakan baru saja diserang oleh pencuri ayam. 还是不敌那歹人。 Zhou Qinsu menghampiri kapten tim penyergap yang dipercayainya itu. Meski pencuri ayam masih belum terungkap, dia sangat menghargai Xiaochun yang masih bangun ketika semua orang tertidur. Zhou Qinsu pun rela memberikan liontin gioknya kepada Xiaochun secara cuma-cuma. Semenjak kejadian itu, kepercayaan orang-orang terhadap Xiaochun semakin meningkat. Dia jadi makin parah dalam melakukan aksi pencurian ayam sekaligus menipu orang-orang.
Setiap tulang-tulang ayam yang tidak bisa dia makan akan dijadikan pupuk untuk tanaman bambu. Pada malam itu hanya tinggal beberapa ekor ayam lagi yang tersisa di Gunung Xianyun. Meski begitu, Xiaochun masih tidak bisa menahan diri dan malah meneruskan pencuriannya. Akhirnya di Gunung Ziding, Gunung Qinfeng, dan Gunung Xianyun benar-benar kehabisan stok ayam untuk dijadikan bahan makanan. Sang pencuri ayam juga sama sekali tidak berniat meminta maaf, dia justru melanjutkan pelatihannya tanpa merasa berdosa sama sekali. Tapi ya guys, ya yang namanya bangkai mau disembunyiin juga bakal kecium baunya. Pada suatu malam ternyata ada orang yang berhasil mengetahui kelicikan si pencuri ayam yang sebenarnya. Xiaochun benar-benar tidak tahu siapa yang baru saja menyerangnya, tapi dia malah menemukan kalau kulitnya bahkan tidak terluka sama sekali setelah pertarungan barusan. Ini berarti kultivasi kulit abadi Xiaochun sudah meningkat menjadi kulit besi. Tapi mungkin hal itu belum bisa menyelamatkannya dari sang malaikat maut yang sudah mengincar dari belakang. 不少苦吧。 Li Qinho tahu kalau tahapan awal dari kultivasi pembentukan keabadian gulungan kuno memiliki dampak rasa lapar yang hebat. Xiaochun bukan orang kaya yang bisa membeli makanan dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi bukannya berubah menjadi kurus, Xiaochun justru menjadi gembul dan berat badannya bertambah. Meski Xiaochun terus mengelak kalau dia adalah si pencuri ayam yang selama ini meresahkan puncak awan bunga, tapi alibi tersebut tidak bisa dipertahankan lagi setelah barang bukti tulang-tulang ayam dikeluarkan. Bai Xiaochun dibawa ke sebuah tempat antah berantai yang sangat gelap. Meski kultivasinya sudah mencapai ranah pembentukan ki tahap keempat, tapi Bai Xiaochun masih sangat takut ketika dihadapkan dengan bahaya. Dia ingin tetap hidup dan berkultivasi hingga mencapai keabadian. Pemuda itu memohon kepada Li Qinho untuk memberinya kesempatan terakhir, meski sebenarnya sang master enggan untuk menuruti keinginannya. Tapi ini adalah jalan yang akan memperbaiki masa depan Xiaochun sendiri. Dia mau pemuda itu mengikuti kompetisi Xiaobi 2 bulan lagi di Gunung Xianyun. Xiaochun tidak memiliki pilihan selain menerima dan lolos ke peringkat 5 besar atau dia akan dihukum dan harus tinggal di lembah ular ini. 你要么进入前5，要么就在万蛇谷安享晚年。 Keesokan paginya Xiaochun akan lanjut mengasah kemampuannya. Dia telah berhasil memurnikan pedang kayu menjadi level 3. Sementara Liontin Giok pemberian Zokinsu telah meningkatkan kultivasinya hingga mencapai ranah pembentukan ki tahap 5. Xiaochun membuka sebuah gulungan yang berisi latihan aneh lagi. Di sana disebutkan kalau dia harus melewati latihan angkat beban demi mendapatkan kekuatan yang besar. Ternyata beda ya guys sama latihan angkat beban yang kita tahu. Kirain bakal angkat barbel pakai mesin buat gedein otot di gym gitu kan. Ternyata malah ngangkat benda berat pakai tenaga dalam. Latihan angkat beban di sini bukan berarti memanipulasi beban benda, tapi memanipulasi aura sebuah benda agar bisa menciptakan perasaan ringan. Xiaochun merasa kekuatan dasarnya saat ini sangatlah lemah, jadi dia memutuskan untuk menebang beberapa bambu untuk ditukar dengan pil penguat ki. Setiap hari, pemuda itu terus mengulangi kegiatan yang sama tanpa pernah menyerah. Dan akhirnya, Xiaochun berhasil mengangkat sebuah kendi besar, tapi dia masih belum bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik. Mengingat ancaman Li Qingzu soal tinggal di lembah ular, dia jadi takut sendiri dan memutuskan untuk terus berlatih. Latihan sebelumnya mungkin sangat berat bagi Xiaochun. Dia sampai langsung tertidur dan tidak mengingat apapun yang terjadi. Ternyata di pagi hari rumah dan pekarangannya sudah hancur berantakan. Bukan karena pencuri atau orang-orang yang ingin balas dendam kepadanya, semua kerusakan itu disebabkan oleh Xiaochun yang ngigau pas tidur. Tapi walaupun hancur, rusak, kacau parah kayak diterjang badai, semua ini telah membuktikan kalau latihan angkat bebannya telah dilewati dengan baik. Tanpa menunggu lama lagi, kita langsung saja bergerak menuju arena kompetisi Xiaobi. Di sana sudah ada Zolo dan Li Qingho yang masing-masing merupakan master puncak.
Kompetisi kali ini akan diikuti oleh murid-murid sekte luar tidak terbatas hanya anak-anak kecil atau remaja saja. Pria berpengalaman seperti orang bernama Feng dari Aula Penegakan Hukum juga akan mengikuti kompetisi Xiaobi. Selain orang-orang tadi muncul juga Du Lingfei, salah satu dari 4 wanita tercantik di sekte aliran roh. Selain penampilannya yang menawan, sikapnya juga sangat sopan dan hormat kepada orang lain. Zolo merasa kalau jumlah peserta yang datang sudah cukup untuk membuat kompetisi ini dimulai. Tapi tentu saja Li Qingho belum akan setuju sebelum orang yang dia daftarkan muncul. Saat ini, Xiaochun baru saja kembali dari pasar setelah membeli begitu banyak pil penambah umur. Dia juga membeli banyak jimat pelindung diri agar keamanannya tetap terjaga. Kemunculan Xiaochun yang memalukan membuat orang-orang menaruh kesan remeh kepadanya, apalagi ketika dia bertingkah lemah dan meminta rasa kasihan dari Li Qingho. Namun masih ada gadis cantik Du Lingfei yang sigap membantunya. Karena semua peserta kompetisi Xiaobi sudah berkumpul di tempat yang sama, tibalah saatnya bagi para murid-murid itu untuk bertarung satu sama lain. Pertama-tama mereka akan mengambil bola undian di dalam tas penyimpanan. Mereka akan bertarung satu lawan satu sesuai dengan urutan yang tertulis di bola tersebut. Xiaochun mendapat urutan ke-12 yang berarti dia akan bertarung pada giliran terakhir. Pertarungan pertama akan dimulai antara 2 orang pria berbaju hijau dan biru ini. Masing-masing dari mereka memiliki penggemar yang cukup meriah. Pemenang dari pertarungan pertama kali ini adalah Chen Xiangsheng. Lanjut lagi ke setiap babak sampai akhirnya ke giliran Senior Feng. Pertarungan kelima berlangsung antara Du Lingfei melawan pendekar kapak kembar mata ganda. Du Lingfei menghindari setiap serangan kapak kembar dengan sangat anggun. Jangankan melukai gadis ini, si pendekar bahkan tidak sempat menghindari ketika terkena serangan balik. Zolo begitu kagum dengan penampilan Du Lingfei, dia sangat yakin kalau gadis itu akan mulai masuk ke babak final dengan sangat mudah. Selanjutnya adalah giliran peserta nomor 11 dan 12. Peserta 11 sudah tiba duluan di arena menunggu lawannya Xiaochun. Tapi orang yang dimaksud justru berniat kabur dengan alasan pipis. Xiaochun membawa kuali cangkang kura-kura untuk melindungi tubuhnya. Dia benar-benar takut kalau sampai terluka dan mungkin bisa mati karena kehabisan darah. Xiaochun sama sekali tidak terluka setelah menerima serangan pedang yang berubah arah barusan, tapi lawannya justru terkapar tak berdaya dengan mulut berbusa. Para penonton tidak menganggap pertarungan ini dengan hasil yang adil. Tidak ada juga batasan seperti apa senjata yang boleh dibawa oleh peserta. Kalau orang lain sampai membawa pedang kapak dan tombak, kenapa Xiaochun tidak boleh membawa sebuah kuali nasi goreng? Tapi karena orang-orang terus protes tanpa mau menerima hasilnya, Zolo akhirnya meminta Xiaochun untuk melepaskan semua senjata yang dia bawa. Pertarungan antara Xiaochun melawan si pemuda malang menandakan akhir dari kompetisi Xiaobi tahap pertama. Ke-6 peserta yang berhasil lanjut akan mengambil urutan lagi melalui bola undian. Orang yang mendapat urutan pertama adalah Senior Feng Yan, sementara lawannya adalah Xiaochun yang sejak tadi gemetar ketakutan. Kalau Xiaochun langsung menyerang dari depan, dia pasti akan ditebas dan berakhir mati di tempat. Kalau dia mengunci pergerakan Feng Yan dari belakang, dia pasti akan dibanting. Xiaochun sudah memikirkan berbagai cara agar pokoknya bisa selamat. Dia terlalu fokus sampai tidak menyadari kalau Feng Yan sudah berniat menyerangnya lebih dulu. Ternyata, bukannya memikirkan ide untuk menyerang Xiaochun, justru memegang kaki Feng Yan dan meminta keringinan untuk bertarung. Feng Yan awalnya kesal, tapi dia tidak akan bisa membiarkan pertarungan ini terus berlangsung dengan konyol. Dia pun memberikan Xiaochun kesempatan untuk menyerangnya lebih dulu. Xiaochun sudah menghabiskan waktu selama 2 jam penuh hanya untuk bergaya. Feng Yan juga tidak mau berlama-lama dan langsung menyerang dengan kekuatan penuh. 都快2个时辰了。师兄，你不是答应先让我一招的吗？
Tidak ada satupun serangan Feng Yan yang berhasil melukai Xiaochun, bukan karena kulit besinya sudah jadi semakin kuat, tapi karena ada banyak jimat pelindung yang dia pasang di tubuhnya. Feng Yan juga tampaknya sudah muak dipermainkan selama berjam-jam. Dia pun memutuskan untuk menggunakan jurus andalan yang hanya muncul ketika dia sudah sangat serius. Feng Yan terluka parah karena serangan balik dari Xiaochun. Dia hanya melempar sebuah pedang kayu dan ternyata berhasil mengalahkan Feng Yan. Sisa pertarungan terus berlanjut dan menyisakan Xiaochun, Du Lingfei, serta Chen Xiang untuk memasuki tahap akhir. Du Lingfei dan Chen Xiang akan bertarung lebih dulu. Siapa yang menang dalam pertarungan ini kemudian akan berhadapan dengan Xiaochun. Zhou Lu melihat kalau kekuatan di antara kedua murid yang saling bertarung ini sama besarnya, gerakan Du Fengli dan Chen Xiang juga sangat cepat hingga sulit dilihat dengan mata biasa. Du Lingfei menghentikan tangannya tepat sebelum menyentuh leher Chen Xiang. Dengan begini dia berhasil memasuki babak final dan tinggal berhadapan dengan Xiaochun saja. Xiaochun berniat untuk langsung menyerang ketika pertarungannya tiba. Dia juga tidak tega memaksa Du Lingfei yang sudah kelelahan untuk bertarung serius lagi. Tapi bukannya berterima kasih, gadis itu justru menganggap ucapan Xiaochun sebagai penghinaan. Weh guys, buset gimana nih? Pedang Lingfei ternyata berhasil menembus tubuh Xiaochun dengan cukup dalam. Suara pemuda itu juga terdengar semakin kecil seiring dengan napas yang terus melemah. Apa mungkin ini akan menjadi akhir dari kultivasi hebat seorang anak sebatang kara pencuri ayam? Nah, gimana guys? Puas banget kan? Selain donghua-donghua populer yang selalu pakai alur reinkarnasi bawa pengetahuan overpower dari dunia atau tubuh lamanya, cerita soal karakter utama yang udah berbakat dan jago parah emang nggak kalah seru ya. Kecepatan kultivasi Xiaochun terus saja membuat orang-orang terkejut, apalagi Feng Yan yang baru saja dia lawan di kompetisi Shobi. Bayangin aja udah berapa belas atau puluhan tahun pria itu berlatih di sekte aliran roh, dia ternyata kalah dengan sangat konyol ketika berhadapan dengan anak baru yang baru setahun masuk lalu. Xiaochun juga sudah berkali-kali membuat sekte aliran roh menjadi gempar, mulai dari keberhasilannya masuk menjadi murid sekte luar pertama dari divisi Tungku, menjual posisi murid sekte luar tanpa terkena hukuman sama sekali, mengalahkan rekor 10 tugu obat yang belum pernah dipecahkan selama ratusan tahun, mencuri semua ayam di puncak awan bunga, menipu Zhou Qinsu dan mempermainkan rasa kepercayaan orang-orang yang bergantung kepadanya, bahkan mencapai ranah pengumpulan ki dalam waktu yang sangat singkat. Tapi mungkin kehebatan Xiaochun kali ini akan berakhir pada kompetisi Shobi. Mungkin Lingfei sudah melemah karena pertarungannya melawan Chen Xiang sebelumnya, tapi tetap saja gadis itu termasuk seorang murid yang berbakat. Tidak heran kalau ternyata kekuatan pedangnya mampu menembus tubuh Xiaochun. Apalagi jimat-jimat pelindung dan pil penambah umur yang dia minum sudah kehabisan semua efeknya.